Jokowi selama ini sangat percaya dengan data, soalnya dari data yang dipegang itu akan menentukan arah kebijakan yang diambilnya. Ya, meskipun beberapa lembaga survei menunjukkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran selalu unggul dibandingkan pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin dan juga pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD, tetapi tapi kenyataannya Pak Jokowi masih akrobat sana sini, salah satunya dengan bagi-bagi bansos demi pilpres 1 putaran. Ya, kalau begitu berarti Pak Jokowi meyakini data hasil surveinya ada yang nggak beres, Ya, jadi mesti dibantu dengan pembagian bansos yang masif di bulan Januari Februari jelang hari pemungutan suara. Ya, meskipun politisasi bansos jelang pemilu dibantah pihak istana, tetapi ya masyarakat bisa menilai sendirilah. Kita masyarakat bisa menilai sendiri kan, Oh iya, soal survei ini ternyata ada yang beda loh, Ya, misalnya saja dari hasil survei dari Polmark Research Center berbeda dengan beberapa lembaga survei lainnya. Ya, pimpinan Polmark Research Center itu F. Saifullah yang merupakan penasehat Pak Jokowi pada Pilpres 2014 dulu. Ya, dia ini memaparkan survei yang dilakukan tanggal 11 sampai 25 Januari 2024 di 37 provinsi. Hasilnya itu Prabowo Gibran masih di bawah 40%. Jadi Pilpres ini tidak mungkin 1 putaran. Tapi mereka itu yakin akan memenangkan Pilpres 1 putaran karena dari perolehan hasil survei terbaru yang dirilis beberapa lembaga survei suara, Prabowo Gibran itu sudah di atas 50%. Ya, kalau menurut Inyong sih, kalau menurut Inyong yakinnya boleh dan sah-sah saja, Tetapi jangan lupa pada Pilpres tahun 2019 lalu saat Prabowo bersaing dengan Jokowi dia pernah mengatakan kalau hasil survei itu tergantung siapa yang bayar. Berarti survei Prabowo Gibran tinggi itu karena ada yang bayar, Itu gimana, Pak? Hasil survei yang siapa? Dari indikator. Jadi survei itu tergantung siapa yang bayar. Ya. Kita punya survei sendiri, survei kita bagus. Ya, itu kata Prabowo sendiri ya, bukan kata Inyong, Ya, mudah-mudahan saja Prabowo masih ingat apa yang ia katakan dulu. Jadi wajar saja kalau Prabowo Gibran meyakini menang 1 putaran karena percaya dengan hasil survei itu. Nah, ini mirip-mirip gitulah seperti Pilpres tahun 2019 lalu. Waktu itu Prabowo sambil sujud syukur karena mengklaim menang 62% suara berdasarkan hasil perhitungan sementara yang dilakukan pihak internal. Tapi ternyata dari hasil resminya KPU malah Pak Jokowi yang menang, Nah, soal menang 1 putaran ini kayaknya diupayakan kubu Prabowo dan didukung Pak Jokowi. Ya, meskipun tidak diucapkan secara langsung. Dukungan untuk paslon nomor 2 diperlihatkan juga dengan pertemuan dan makan-makan dengan para pimpinan parpol pendukung Prabowo Gibran. Misalnya saja soal pernyataan presiden yang boleh kampanye dan memihak, dan juga terkait pembagian bansos yang ugal-ugalan, Bansos digelontorkan Jokowi secara besar-besaran awal tahun ini jelang Pilpres tahun 2024. Padahal biasanya bansos itu dibagikan paling awal bulan Maret. Nah, demi mendulang suara Pilpres tahun 2024, pembagian dimajukan. Bahkan Pak Jokowi turun tangan sendiri membagikan bansos, bukan Menteri Sosial yang membagikannya, Anggaran bansos tahun 2024 besar sekali, mendekati angka 500 triliun. Ini anggaran bansos tertinggi sepanjang sejarah di Republik ini, Jadi pada waktu pandemi Covid tahun 2020-2022, anggaran bansos itu sekitar 498 triliun. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Lis Turyanto. Penyampaian beliau ini sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita ketahui. Tentunya beliau membahas tentang Joko Widodo atau Presiden Republik Indonesia. Teman-teman, kalau situasi politik saat ini memang sangat memanas, apalagi pesta demokrasi di Pilpres di tahun 2024. Apalagi Pak Jokowi yang memihak kepada Prabowo Subianto dan Gibran.
Jokowi yang kita ketahui dulunya adalah rival Prabowo Subianto pada tahun 2014 sampai 2019. Namun Pak Jokowi malah habis-habisan membela Prabowo dalam kontestasi pemilu di tahun 2024 sampai 2029. Apa yang disampaikan oleh Listurianto ini adanya cawe-cawe Pak Jokowi, pembagian bansos. Bansos itu bukan milik Pak Jokowi, melainkan milik negara yang harus dibagikan kepada masyarakat. Tetapi Pak Jokowi membagi bansos itu tersebut di tengah jalan. Banyak masyarakat di pelosok sana yang sangat membutuhkan. Coba bayangkan teman-teman, ketika pembagian bansos itu di jalan, ada kalanya orang yang kaya atau yang bercukupan mereka mengambil bansos tersebut, padahal harusnya pakai data. Jadi ketika kita menggunakan data, tentunya rakyat yang sangat membutuhkan bisa kita analisis dan bisa kita data apakah ini layak atau tidaknya. Itulah menjadi banyak kritik terhadap Joko Widodo. Banyak pengamat-pengamat politik yang mengkritik soal tindakan cawe-cawe situasi politik yang dipergunakan oleh Pak Joko Widodo yang hanya memenangkan Prabowo dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Namun Yusuf Kala juga buka suara soal bansos tersebut. Bansos tersebut tidak layak dibagi-bagikan di tengah jalan. Mungkin teman-teman sudah mengetahuilah apa yang disampaikan oleh saudara Yusuf Kala tersebut. Teman-teman, apalagi kita membahas hasil survei Prabowo Subianto. Memang kalau kita lihat hasil survei dari Prabowo Subianto sangat tinggi dan sangat-sangat tinggi dari calon nomor urut 1 dan bahkan nomor urut 3. Namun ada salah satu tayangan tersebut mengatakan Prabowo Subianto, ya karena kita membayar, kata Prabowo Subianto. Artinya ini bisa kecurangan dalam kontestasi ini. Padahal dulunya Pak Jokowi mengatakan agar netral dan tidak ada kecurangan. Apakah layak sebagai Prabowo Subianto menjadi pemimpin NKRI? Dengan kesombongan, dengan keangkuhan, tidak jauh berbeda dengan Gibran Rakabuming Raka atau putra sulung Pak Jokowi. Awalnya saja Gibran sudah bermasalah di MK yang sudah melanggar konstitusi. Coba bayangkan teman-teman, ini cuma calon. Bagaimana ketika mereka nanti berkuasa di Republik Indonesia ini? Bisa saja mereka mengubah aturan-aturan yang sudah ditetapkan dari dulu. Sedangkan Mahkamah Konstitusi saja bisa mereka atur dengan aturan-aturan yang sesuai dengan undang-undang. Siapa yang bermain di belakang tersebut kalau bukan Pak Jokowi? Tentunya Pak Jokowi lah yang mengatur semuanya. Bahkan ada salah satu isu bahwasannya Jokowi boleh berkampanye padahal dia masih menjabat sebagai presiden dan boleh memihak. Dan ini adalah salah satu pro dan kontra, yang dimana pro mungkin para pendukung Prabowo Subianto bahkan senang mereka karena adanya Jokowi. Tetapi rakyat Indonesia sudah lebih paham, sudah mengetahui hal-hal yang terjadi saat ini. Inilah strategi Jokowi yang mengusung Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Karena Pak Jokowi tidak bisa menjabat sebagai 3 kali presiden karena Megawati tidak mengizinkan beliau untuk ikut. Ya wajar saja karena Megawati taat konstitusi dan tegak lurus. Itulah makanya saya menyukai Megawati ini yang sangat-sangat baik. Mungkin di luar sana menilai Megawati yang sok-sok atau arogan. Dia memberikan semangat bukan menjatuhkan kita. Apalagi yang disebut Jokowi boneka partai PDP. Seharusnya Pak Jokowi tidak membaperan
sehingga Pak Jokowi berkhianat ke partai PDIP dan bergabung ke partai mana saya tidak tahunya. Ya otomatis mungkin PSI atau Golkar, kita tidak tahu untuk saat ini. Mungkin ya teman-teman mungkin tahulah apa yang di mana bergabungnya Pak Jokowi. Yang pasti Pak Jokowi sudah membela Prabowo Subianto. Bahkan Megawati sedih dan kecewa dengan tidak netralan Pak Jokowi. Padahal dulunya Megawati sudah menganggap Jokowi sebagai anak. Padahal juga Megawati sudah memberikan kesempatan dia 2 kali mencalonkan diri sebagai calon presiden 2014-2019. Padahal kan ada anaknya atau Puan Maharani sebagai ketua relawan PDIP atau ketua DPC Partai PDIP. Seharusnya kan bisa saja, tetapi Megawati memikirkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi dianggap juga sebagai anak. Sebaliknya juga dengan Gibran yang dididik dari partai PDIP malah berkhianat mendukung Prabowo, dan bukan cuma mendukung tetapi dia sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Ya teman-teman, kita lihatlah di tanggal 14 Februari 2024 ini siapakah yang akan menggantikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang melanjutkan tongkat estafetnya. Ya menurut saya yang layak menjadi presiden hanya berambut putih, yaitu Ganjar Mahfud MD. Kalau saya lihat potensi dari Ganjar soal leadership sangat kuat dan integritas yang sangat tinggi. Jadi jangan heran dia juga sudah mencalonkan atau sebagai mantan gubernur dua kali periode. Jadi ya soal pengalaman tidak lagi diragukan dan tidak lagi diragukan soal uji, dan dia juga sudah teruji dalam tata negara, apalagi Prof. Mahfud. Nah teman-teman, kita yang menentukan siapa presiden kita di tahun 2024 ini, kita yang menentukan siapa pemimpin di NKRI ini. Tentukanlah pilihan teman-teman, jangan salah pilih. Saran saya, jangan pilih pemimpin yang melanggar hak asasi manusia, yang sudah melanggar konstitusi. Teman-teman, kita harus menilai apakah ini layak atau tidaknya. Kalau menurut saya, kalau ketika kita memilih seorang yang sudah dipecat dari instansi, yang sudah melanggar hak asasi manusia, yang terlibat kasus 1998, saya tentunya menyarankan tidak memilih. Teman-teman dimanapun Anda berada, mungkin semoga diberikan petunjuk untuk memilih pemimpin di NKRI ini. Maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.